Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Hidup Sehat bersama Luqman Effendi. Saudara-saudaraku, kita masih membahas untuk hal-hal yang lebih detail, lebih terinci berkenaan dengan taubat sebagai salah satu indikator, salah satu kunci dari kita bisa hidup berbahagia. Saudara-saudaraku, pertobatan kita akan betul-betul menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia jika pertobatan itu kita lakukan kepada pihak-pihak yang memang kita telah berbuat dosa ya. Akan lebih lebih menyentuh, lebih mendekat gitu ya, dan lebih kita menghayati jika kita bertobat itu kepada pihak-pihak yang memang kita membuat dosa itu. Yang pertama tentu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa yang paling utama yang harus kita taubati. Salah satu yang paling sering disebut adalah dosa syirik, yaitu menduakan Allah. Sebagai manusia pun juga kita selalu tidak ingin kita duakan ya. Apalagi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemusyrikan ini tentu tidak harus menyembah patung ya. Ada kemusyrikan yang sangat terselubung. Semisal kita menganggap suami kita, menganggap istri kita sebagai sumber pemberi, penjamin rezeki kita. Ada baiknya seorang suami meyakini istrinya sebagai sumber kebahagiaan. Atau juga ada orang kadang-kadang kita terjerumus, kita menganggap suami sebagai sumber utama rezeki kita. Ketahuilah bahwa rezeki itu semua dari Allah ya. Jadi keyakinan kita tentang rezeki, tentang kebahagiaan juga tentu adalah pada Allah, dan mari kita luruskan gitu ya, selalu bahwa segala hal sesuatu sumber utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber rezeki, sumber keamanan, sumber perlindungan yang paling utama tentu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita ingat tentang yang pertama ya, tentang dosa-dosa kita. Yang kedua tentu adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu bagian terpenting dari kalimat syahadat adalah bersaksi atas kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, beserta risalah yang membawanya. Di antara konsekuensi dari persaksian ini adalah berusaha menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup, teladan di dalam meniti kehidupan kita sehari-hari, dan juga teladan dalam segala macam perbuatan kita sampai yang sekecil-kecilnya. Kita menjadikan sunnahnya sebagai bagian dari keseharian kita, sejak bangun tidur sampai kita tidur kembali. Namun disinilah masalahnya, kita sering sekali tidak bersungguh-sungguh melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita makan, kita bergaul, ya, kita minum, dan mencari nafkah, dan semuanya segala sisi kehidupan kita seringkali melupakan contoh dari Rasulullah SAW. Disinilah kita juga wajib untuk terus kita introspeksi, terus kita merenungkan sejauh mana kita sudah bisa menjalankan sunnahnya. Kemudian yang
ketiga, ya, tentu orang yang paling dekat dengan kita selalu kita mengatakan ya taat kita ini setelah Allah, setelah Rasul tentu adalah kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita ini adalah sasaran yang sering kita paling sering juga berbuat kesalahan, ya. Kedua, orang tua kita adalah orang yang paling berjasa dalam hidup, ya. Sejak dalam kandungan sampai kita dewasa tidak berlalu hari-hari kecuali ada limpahan kasih sayang dari mereka. Maka sangat pantas apabila memohon kepada Allah Ta'ala agar mereka dimuliakan hidupnya, diampuni dosa-dosanya dan dimudahkan segala urusan. Sesungguhnya hal itu termasuk salah satu bentuk syukur kita kepadanya. Tertulis dalam Al-Quran di surat Al-Luqman, ya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibu, hanya kepadakulah kembali. Ya, Quran surat Al-Luqman ayat 14, ya. Jadi setelah Allah, Rasul, ya, mari kita tobat, kita arahkan kepada kedua orang tua kita yang terus sangat berjasa kepada kita. Yang keempat adalah kepada pasangan hidup. Suami dan istri adalah partner hidup, teman seia, teman sekata, orang yang saling mengisi dalam perjalanan kehidupan. Bahkan kita seringkali memiliki perjalanan hidup yang lebih panjang dari kebersamaan kita kepada orang tua kita. Dalam berinteraksi sebagai pasangan hidup terbuka bagi keduanya celah untuk melakukan kesalahan, melakukan kekeliruan, entah disengaja atau pun tidak. Semisal kita berburuk sangka, merasa diri lebih pintar, menyakiti dengan kata-kata ataupun perbuatan, tidak menuruti perintah dan nasihat, tidak memenuhi hak serta kewajiban dan sebagainya. Itulah sasaran yang keempat yang harus kita terus meminta maaf, meminta ampun, bertaubat. Kemudian yang kelima adalah kepada anak-anak. Tentu yang anak-anak di sini adalah yang terutama ya bagi kita yang sudah punya anak. Ada banyak dosa yang dilakukan orang tua kepada anak, baik terasa maupun tidak terasa. Namun dosa terbesar orang tua kepada anak adalah membiarkan anak tidak mengenal Allah Ta'ala. Misalnya karena takut pada ibunya atau bapaknya. Tentu hal ini bukanlah kesalahan anak, akan tetapi kesalahan orang tua mendidik anak mereka. Ya, jadi inilah pihak yang kelima yang harus kita terus melakukan permohonan maaf, ya, jika kita hari-hari ini tentu akan banyak kesalahan karena itulah orang yang paling sering kita bergaul dengannya, ya, jadi anak-anak kita. Kemudian yang keenam adalah kepada saudara sekandung, ya, banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perbuatan dosa kepada saudara sekandung. Salah satunya kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada keluarga sendiri, daripada saudara sendiri. Padahal saudaralah kita hidup bersama, dengan saudaralah kita hidup bersama, susah ataupun senang. Mengapa mereka dekat dengan kita, dengan kita biarkan, tidak kita perhatikan? Oleh karena itu, bagaimanapun kondisi saudara kita, jangan sampai kita termasuk orang yang mengkhianati saudara kita sekandung. Dan ketujuh adalah kepada tetangga. Ya, tetangga salah satu contoh dosa terhadap tetangga adalah membiarkan tetangga berada dalam kesusahan. Ya, padahal kita sanggup memberikan pertolongan, ya. Atau bisa pula kita membuat tetangga merasa tidak nyaman. Sebagai contoh, kita membiarkan saudara-saudara suara-suara bisik, ya, mengganggu terdengar oleh tetangga kita. Aku tahu kita memarkir kendaraan di halaman rumah tetangga tanpa
tanpa izin, atau kita membiarkan binatang peliharaan berkeliaran bebas sehingga mengganggu kita, mengotori halaman tetangga kita. Kemudian yang kedelapan tentu adalah kepada sahabat karib. Jangan pernah melupakan sahabat lama hanya karena datangnya sahabat baru yang membawa keberuntungan duniawi semata. Persahabatan yang dilandaskan pada Allah Ta'ala adalah persahabatan yang terbaik. Persahabatan jenis ini akan abadi sampai akhir. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah mereka yang bersahabat karena Allah. Berpisah karena Allah, bersahabat karena Allah. Kemudian yang kesembilan adalah kepada guru. Kita tentu punya guru baik secara formal maupun informal, ya. Guru adalah orang yang berjasa pada kita, baik itu guru mengaji, guru TK, guru SD, SMP, SMA, dosen, ataupun guru di bidang-bidang yang lain. Kita harus menghormati dan menghargai mereka. Bahagiakan guru termasuk perbuatan yang sangat mulia, terlebih kepada guru yang menjadi jalan bagi kita untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila kita memiliki kesalahan kepada seorang guru, bersegera untuk meminta maaf. Atau kalau kita memungkinkan semisal guru kita sudah wafat atau keberadaannya kita tidak mengetahui, jangan putus untuk mendoakan mereka beserta keluarganya. Apalkan ilmunya dan laksanakan nasihat-nasihat baik darinya. Kemudian yang ke-10 adalah kepada mertua, ya. Kemudian juga kepada pembantu, ya. Jadi itulah kira-kira ya orang-orang yang harus kita mintakan maaf ya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada anak dan seterusnya sampai kepada para pembantu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.